Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue menyampaikan kembali yaitu berita dan rumor transfer sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Paul Pogba, mimpi saya gabung Real Madrid. Paul Pogba mengakui bahwa adalah mimpi bagi dia untuk memperkuat Real Madrid suatu hari nanti, selagi tak ketinggalan membahas situasi kontraknya di Manchester United. Masa depan Pogba telah sering diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir, terlepas ia kerap mendapatkan kritik atas performa dan kebugarannya di Old Trafford. MU rela membayar 89 juta pound sterling untuk memulangkan sang gelandang dari Juventus pada tahun 2016. Namun sejak itu kesulitan menjawab label harga yang mahal tersebut. Pemain 27 tahun itu kerap jadi kambing hitam ketika timnya kalah atau tampil buruk, dan tampak telah mencapai titik jenuh di penghujung musim 2018-2019. Pogba bahkan terbuka untuk menyambut tantangan baru di musim panas 2019, dengan Madrid digadang-gadang sebagai destinasi berikutnya. Namun Ole Gunnar Solskjaer kemudian masuk dan meyakinkannya untuk terus bertahan. Adapun cedera engkel serius pada musim lalu membuat pemain timnas Prancis itu minim kontribusi. Dan baru pada Juni kemarin ia bisa mencoba untuk membalikan performa terbaiknya. Dilaporkan pelatih Madrid yaitu Zinedine Zidane tetap mengagumi sang gelandang. Dan Pogba sendiri membuka pintu untuk transfer setelah Prancis menang 7-1 melawan Ukraina di jeda internasional bulan ini. Kepada wartawan Pogba mengatakan, "Kita semua mendengar banyak hal yang jadi spekulasi. Apa yang harus dikatakan? Ya, semua pesepak bola akan senang bermain untuk Real Madrid. Itu mungkin jadi sebuah impian. Itu merupakan mimpi saya. Mengapa tidak suatu hari nanti? Namun saya bermain untuk Manchester United, dan saya cinta klub saya. Saya memperkuat Manchester United. Saya bersenang-senang, dan saya melakukan segalanya untuk membalikan klub itu ke tempat yang semestinya. Saya akan mengerahkan yang terbaik, seperti rekan-rekan saya yang lain." Berita selanjutnya itu, bek Manchester City Eric Garcia setuju potong gaji ke Barcelona. Bek Manchester City Eric Garcia dikabarkan sepakat bergabung dengan Barcelona, meskipun harus mengalami penyesuaian gaji. Garcia menjadi salah satu target transfer Barcelona pada bursa transfer musim panas kali ini, sebelum ditutup pada Senin kemarin. Di samping itu, Barca membutuhkan stok bek tengah. Garcia pun kebetulan merupakan jebolan alam Asia, yang kemudian hijrah ke Manchester City pada 2017. Seperti yang dilansir dari Inside Football, Garcia bersedia untuk pulang. Pemain asal Spanyol itu pun dilaporkan bersedia menerima pemotongan gaji. Kontrak Garcia di City akan habis pada Juni 2021, alias di akhir musim nanti. Dengan begitu, ia sudah bisa menandatangani prakontrak di Barca pada Januari mendatang. Garcia ngebuat ke Barca lantaran menit bermain di City bakalan minim. Setelah The Citizen mendatangkan dua bek tengah baru yakni Nathan Ake dari Bournemouth dan Ruben Dias dari Benfica. Sebelumnya City sempat melabeli Garcia senilai 30 juta euro, hingga diturunkan ke angka 20 juta euro. Tapi Barca menawar sampai dengan 10 juta euro dan pihak The Citizen menolaknya. Barcelona sempat diizinkan City menambah 2 juta euro dan membayar sisanya belakangan. Tapi tawaran tersebut juga tidak dipenuhi Blaugrana. Berita selanjutnya itu, Marcos Rojo yang putus kontrak, Manchester United menolak. Manchester United dikabarkan menolak permintaan bek Marcos Rojo untuk memutus kontraknya yang sedianya akan berakhir pada tahun depan. Rojo menjalani masa pinjaman di klub Argentina yaitu Estudiantes sejak Januari lalu hingga musim kemarin berakhir. Namun di sana ia tak banyak bermain. Rojo pun kembali ke MU untuk berlatih bersama Scott United asuhan Solskjaer. Bek 30 tahun itu sempat diberitakan sukses membawa Solskjaer terkesan di sesi latihan. Rupanya MU tetap menjual Rojo pada jendela transfer musim panas kemarin. Setan Merah kabar mematok bandrol sekitar 7,4 juta pound sterling. Hal ini membuat klub peminat Rojo yang disinyalir berasal dari Turki ogah menggait sang pemain. Rojo pun gagal dijual hingga jendela transfer ditutup. Agar bisa pindah secara gratis, Rojo pun meminta kepada United untuk memutus kontraknya. Namun The Transfer Window Podcast menyebut bahwa permintaan Rojo tersebut ditolak Manchester United. Meski lini pertahanan MU terbilang masih bobrok pada awal musim ini, akan tapi Solskjaer tak kunjung memberi kesempatan kepada Rojo. Hal inilah yang membuat Rojo frustasi. Ex-bintang Sporting Lisbon itu hanya ingin bermain reguler, terlepas dari apapun keputusan MU, entah dipertahankan, dipinjamkan atau dijual.
Berita selanjutnya itu, jawaban Adama Traore terkait isu kembali ke Barcelona. 5 tahun setelah pergi meninggalkan Barcelona, pemain berusia 24 tahun yaitu Adama Traore menunjukkan perkembangan signifikan bersama Wolverhampton Wanderers. Hingga akhirnya ia dipanggil oleh Luis Enrique ke timnas Spanyol. Cepat, punya kekuatan fisik bagus, dan lincah jadi kelebihan bermain Traore yang punya otot bagus tersebut. Traore merupakan produk La Masia dan kabarnya Barca tertarik kepadanya. Isu itu semakin ramai dibahas setelah ia berbincang dengan pemuda berbakat Barca yaitu Ansu Fati. Akan tapi Traore memiliki jawaban tegas atas rumor transfer tersebut. Bergabung atau tidaknya Traore di masa depan tidak bergantung kepada dirinya. Kami berbicara tentang segalanya, topik yang lebih umum, karena saya telah berada di La Masia selama bertahun-tahun, dan begitu pula dengan dia. Kami bertemu di akademi. Kami berbicara tentang hal-hal yang harus dilakukan dengan tim, hal-hal yang telah kami alami bersama di Barcelona, dan kami saling mengenal dengan baik. Traore juga menuturkan pesan pelatihnya di timnas Spanyol yang notabene ex-pelatih Barca yaitu Luis Enrique. Dia minta saya untuk melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan. Saya hanya bisa berterima kasih atas kepercayaannya, stafnya, para dokter, atas desakannya agar saya datang membela timnas Spanyol. Jika ada 3 lawan di dekat saya, itu berarti ada 3 jalan. Berita selanjutnya itu, Saelemaekers, rekrutan terjangkau yang bikin Pioli puas. Meski pada mulanya hanya pemain muda dari Anderlecht yang tak dikenal dan hanya sebatas menjadi cadangan, Alexis Saelemaekers kini telah menjelma menjadi sosok penting bagi AC Milan. Sebagaimana disorot oleh Calcio Mercato, Saelemaekers bukanlah pemain yang benar-benar menonjol di lapangan. Kendati demikian, dalam kurun waktu 8 bulan ia mampu meyakinkan manajemen dan fans dengan menjadi bagian penting dari skuad Rossoneri. Akan tapi, awal mula karirnya di San Siro sangatlah sulit, mengingat ia hanya mendapatkan jatah waktu bermain selama 22 menit sebelum lockdown. Segera setelah kompetisi musim lalu dilanjutkan, situasinya berubah, dan ia berhasil tampil dalam 6 pertandingan sebagai starter dan juga beberapa kali masuk sebagai pemain pengganti. Condong sebagai seorang winger serang, kanan maupun kiri, ketimbang sebagai fullback, Saelemaekers sukses meyakinkan semua orang, dengan dedikasi, etos kerja, dan semangat untuk selalu tampil lebih baik. Pada awal Juli lalu meski di tengah lockdown, Milan memutuskan memperpanjangkan statusnya dan mahar sebesar 3,5 juta euro dengan nilai transfer total 7 juta euro. Pemain internasional Belgia tersebut telah mencatat 6 pertandingan musim ini dengan 3 di Liga Eropa dan 3 di Serie A, 5 diantaranya sebagai starter dengan total 456 menit. Pioli sangat mempercayainya dan demikian pula pelatih tim nasional negaranya yaitu Roberto Martinez. Berita selanjutnya itu, makan gaji buta di Arsenal, Mesut Ozil siap direkrut AC Milan. Terkenal makan gaji buta di Arsenal, Mesut Ozil rupanya siap direkrut oleh AC Milan pada bursa transfer berikutnya. Sudah menjadi rahasia umum kalau Mesut Ozil selama ini seperti makan gaji buta di Arsenal. Dirinya seperti terasingkan di skuad Arsenal, karena nyaris tak pernah diturunkan oleh klub. Padahal Ozil adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Liga Inggris. Namun pada akhirnya begitulah kenyataannya. Ada pemain yang nyaris tak pernah bermain, tetapi digaji dengan sangat mahal. Itulah Ozil di Arsenal. Kabarnya Ozil mendapatkan gaji sebesar 385.000 euro per minggunya. Arsenal sendiri sudah membulatkan tekadnya untuk tak memperpanjang kontrak Ozil yang membuatnya bakal berstatus bebas transfer. Status itulah yang membuat AC Milan tertarik dan siap merekrutnya. Berdasarkan laporan dari Sempre Milan, AC Milan dikabarkan sudah sangat siap untuk langsung merekrut Ozil begitu ia terbuang secara resmi dari Arsenal. Bagi AC Milan, Ozil meski mengalami penurunan performa, dirinya tetap salah satu playmaker terbaik saat ini. Di usia tuanya juga, Ozil bisa menjadi sosok pemimpin di AC Milan selain Zlatan Ibrahimovic. Selain menjadi pemimpin, Ozil juga bisa menjadi rencana cadangan jika akan Calhanoglu tak ingin bertahan di AC Milan. Sebagai catatan, Ozil dan Calhanoglu sama-sama merupakan seorang playmaker. Masalahnya adalah AC Milan tidak sendiri untuk mendapatkan jasa Ozil, karena sudah ada AS Roma, Napoli, dan Fiorentina yang juga mengantri. Berita selanjutnya itu, bukan dadakan. Arsenal sudah bidik Thomas Partey sejak 7 bulan lalu. Arsenal berhasil menuntaskan pembelian Thomas Partey dari Atletico Madrid pada deadline day bursa transfer kemarin. Sekilas transfer ini tampak tergesa-gesa,
Tapi ternyata The Gunners sudah lama membidik gelandang Ghana itu. Sebagaimana disampaikan Edu, Direktur Taktik Arsenal, bahwa penembusan klausul rilis Partey pada deadline day kemarin adalah puncak dari rencana jangka panjang. Partey masih belum berlatih bersama tim. Saat ini para pemain tengah berpencar karena jeda internasional. Namun kedatangannya diyakini bakal menyempurnakan pasukan Mikel Arteta. Edu bisa memahami posisi fans yang khawatir dengan pembelian Partey, entah dianggap ceroboh atau buru-buru. Namun kini Edu konfirmasi bahwa nama Partey sudah dibidik Arsenal sejak 7 bulan lalu. Suatu hari saya ingin menunjukkan pada fans tentang cara kerja kami, bagaimana kami bekerja. Sebab jika Anda melihat rencana saya pada 6 bulan atau 7 bulan lalu, ketika menulisnya bersama Michael, Thomas sudah ada di situ. Jadi kini Anda tahu berapa bulan yang harus kami lalui untuk menemukan pemain yang tepat. Intinya proses pembelian Partey memang dadakan, tapi bukan berarti perencanaannya pun demikian. Arsenal terpaksa menunda sampai deadline day karena kondisi finansial klub tidak terlalu mendukung. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.